di pasal 10A ayat 2-nya. Dia dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan. KPK bisa itu. Ada syarat-syaratnya. Misalnya syaratnya adalah penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. Ini menarik nih. Ya. Terus ada hambatan penanganan tindak pidana korupsi akibat campur tangan dari eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Bagaimana kalau campur tangan dari militer? Nggak disebut di sini, tapi ini bisa masuk di situ. Ini menarik nih. Ya. Terus ada hambatan penanganan tindak pidana korupsi akibat campur tangan dari eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Bagaimana kalau campur tangan dari militer? Nggak disebut di sini, tapi ini bisa masuk di situ. Atau ada lagi alasannya adalah penanganan tindak pidana korupsi dilakukan secara tidak profesional dan atau bertujuan untuk melindungi pelaku dari tindak pidana dari pelaku korupsi sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau mau begitu, salah satu caranya kalau melalui sistem yang ada, pidana korupsi dilakukan secara tidak profesional dan atau bertujuan untuk melindungi pelaku dari tindak pidana dari pelaku korupsi sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau mau begitu, salah satu caranya kalau melalui sistem yang ada, kasih aja ke KPK. Tapi ada problem lagi di situ. Sebagian penyidik KPK kan berasal dari kepolisian. Ya. Walaupun KPK punya penyidik independen. Dan pimpinan KPK sekarang kan merata tuh, Mas. Ada yang berasal dari kepolisian dan ada yang dari kejaksaan. Presiden, dan ini pernah dilakukan pada zamannya SBY. Ketika Cicak 1. Tuh, Cicak versus Buaya. Cicak versus Buaya. Dia menunjuk super tim. Nah, tapi yang di sini pasti super timnya super tim investigator nih. Untuk ngelihat ini, sama juga dia punya kewenangan untuk melihat apa sesungguhnya masalahnya dan bagaimana cara jalan keluarnya secara sistem. Ini harus dua nih. Nah, dari sini dia bisa ngerekrut penyidik-penyidik dan dia menunjuk super tim. Nah, tapi yang di sini pasti super timnya super tim investigator nih. Untuk ngelihat ini, sama juga dia punya kewenangan untuk melihat apa sesungguhnya masalahnya dan bagaimana cara jalan keluarnya secara sistem. Ini harus dua nih. Nah, dari sini dia bisa ngerekrut penyidik-penyidik dan bisa aja tuh dari lembaga-lembaga yang ada. Bisa dari PPATK diambil, bisa dari sebagian orang-orang KPK yang penyidik independennya diambil. Semacam itu. Nah, penegak hukum yang punya kepentingan dia tidak boleh menjadi bagian dari proses yang sedang dilakukan. Dan kalau ini ada polisinya, penyidikannya, polisi juga punya kepentingan, nggak bisa masuk di situ. Kalau penuntutannya kejaksaan punya kepentingan, dia juga nggak bisa masuk di situ. Makanya kemudian harus ada penuntut umum independen khusus untuk kasus ini. Dan ini bisa dalam situasi emergensi. Nanti ketatanegaraan kita bisa cek sama teman-teman. Cuman dalam situasi eksepsional bisa dilakukan. Polisinya, penyidikannya, polisi juga punya kepentingan, nggak bisa masuk di situ. Kalau penuntutannya kejaksaan punya kepentingan, dia juga nggak bisa masuk di situ. Makanya kemudian harus ada penuntut umum independen khusus untuk kasus ini. Dan ini bisa dalam situasi emergensi. Nanti ketatanegaraan kita bisa cek sama teman-teman. Cuman dalam situasi eksepsional bisa dilakukan. Presiden dalam kapasitas sebagai kepala negara bisa mengeluarkan perpu. Kalau ada kemendesakan dan kedaruratan. Jangan-jangan inilah cara yang disediakan oleh Allah ketika pertumbuhan ekonomi tanpa kepastian hukum. Nggak akan ada investasi. Dan foreign direct investment masuk. Kalau orang nggak menganggap Indonesia ini serius nih, nggak serius nih mewujudkan negara hukum. Jadi implikasinya bukan hanya persoalan penegakan hukum, tapi termasuk sekarang kalau mau dikaitkan ke situ, ya, itu ada hubungannya dan sangat material hubungannya. Mudah-mudahan ini cara kita menjaga kewarasan. Terima kasih Pak Bebe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.